beberapa daerah ada orang yang menyambut Ramadan dengan berkunjung ke kuburan-kuburan. Kemudian salah satu alasannya katanya karena anggota keluarga yang selama ini bersama-sama sahur tahun ini tidak lagi, jadi rasanya perlu untuk silaturahim dengan yang sudah mati atau gimana? Sebenarnya bagaimana sih agama Islam melihat Baik. fenomena ini? Berarti kita harus sudah masuk bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Untuk menyambut bulan Ramadan harus kita persiapkan. Persiapan secara lahir dan persiapan secara batin. Iya. Nah, persiapan batin mungkin kita dahulukan. Kalau lahir sederhana. Persiapan batin adalah bagaimana kita menata hati kita. Agar di saat memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah dengan penuh kesiapan. Kalau tadi kita katakan kita harus ngerti keagungan Ramadan, berlipat gandanya pahala di bulan Ramadan, akan tapi ternyata ibadah di bulan Ramadan itu ada hubungannya kita dengan sesama manusia. Bahkan kalau kita ketahui bagaimana puasa bulan Ramadan itu sendiri, artinya agar kita sadar bisa merasakan yang pernah dirasakan oleh orang fakir, nangka, kelaparan dan seterusnya. Jadi hubungan dengan sesama manusia ini adalah harus kita bangun agar di bulan Ramadan kita bisa menemukan keindahan. Coba bayangkan kalau kita puasa banyak puasa, bahkan disebutkan suatu ketika. Dalam satu riwayat ada seorang perempuan diadukan di hadapan baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna imra'atan taqumul laila wa tasumun nahar. Ada seorang wanita yang kerjaannya bangun malam, siang harinya berpuasa, bukan saja di bulan Ramadan, tapi puasanya banyak. Akan tapi annallaha syai'an tu'ti bihi jiranaha wa fi riwayatin bilisaniha. Cuman dia perempuan itu adalah punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangga itu nyelekit. Nah, apa Nabi bersabda? La khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan itu. Innaha min ahlin nari, di ahli neraka. Nah ini, makanya puasa ini adalah harus dibarengi dengan hubungan baik dengan sesama manusia. Maka perlu kita menjalin silaturahmi sebelum bulan Ramadan tiba. Bahkan ini sangat penting untuk mempermudah di saat kita beribadah di bulan Ramadan. Ayo kita bangun keindahan sebelum masuk di bulan Ramadan. Ini, di barat nih artinya membangun keindahan dengan sesama. Contoh saja, kalau kita dengan tetangga baik, lihat. Di saat kita mengajak dia sholat raweh dan sebagainya. Tentu kalaupun dia tidak mau paling hanya malu sembunyi. Atau mengatakan ya nanti. Tapi coba kalau hubungan kita dengan dia tidak baik. Di saat kita mengajak dia untuk sholat raweh atau berbuat baik. Dia akan berkata, oh sok banget ya. Maka muqaddimah untuk mengajak kepada kebaikan. Sehingga di saat kita berada di masjid itu akan rindu. Karena kita ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Maka membangun cinta sebelum masuk di bulan Ramadan adalah untuk kesempurnaan di bulan Ramadan itu sendiri. Sehingga kita tidak punya permusuhan. Coba bayangkan saja suami istri saja. Kalau seorang suami lihat bekerja keras di bawah terik matahari yang panas. Hanya untuk mencarikan duit untuk istri yang suka bikin panas misalnya. Atau seorang istri yang menanak nasi di rumah di dapur yang panas, tenggorokan kering, suasana panas. Hanya untuk menanakkan nasi untuk suami yang kalau ngomong jelekit suka bikin panas. Semuanya tidak indah. Akan tapi ternyata kalau dibangun dengan keindahan hati tadi, maka sesungguhnya menjalani puasa bulan Ramadan dengan keindahan. Dibangunkan tengah malam suami untuk sahur akan mengatakan terima kasih istriku tercinta. Telah kau bangunkan aku sahur. Bahkan mungkin mengatakan kenapa kau bangunnya aku terlambat. Sehingga aku tidak bisa sholat malam dan sahur. Indah. Coba kalau lagi tidak indah dibangunin suami mungkin ditendang itu sang istri kan. Akan tapi keindahan dibangun saat ini. Nah hubungannya apa? Dengan semuanya manusia. Artinya kita biasakan sebelum masuk di bulan Ramadan, kita meminta maaf terlebih dahulu kepada siapa yang ada di kiri kanan kita. Supaya hubungan kita dengan Allah baik, didahului dengan hubungan dengan sesama manusia baik. Ada keseimbangan. Bahkan ada satu sebelum masuk di bulan yang suci. Ramadan kita bersihkan. Bahkan kemudian juga ada sebagian masyarakat itu ada, termasuk masyarakat di negeri Arab sana kita temukan ada. Jadi kalau sebelum masuk bulan Ramadan, termasuk di Jawa ada, dan juga di sebagian daerah luar Jawa ada kebiasaan. Kalau sebelum masuk bulan Ramadan mereka buat masakan yang enak, dibagi-bagi kepada tetangga. Itu kan yang pertama musuhan jadi akur, indah kan. Itu adalah cara menata hati. Kemudian meminta maaf setelah itu sebelum masuk bulan Ramadan. Jangan sampai kita berpuasa capek-capek ternyata dosa pun terus kita bangun dengan menggunjing dan seterusnya. Hubungannya dengan tadi, bagaimana ziarah kubur dan sebagainya. Ziarah kubur adalah dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Aku pernah melarang ziarah kubur. Ala fazura, sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakirukumul akhirata. Karena ziarah kubur mengingatkan kita kepada akhirat. Kita ziarah kubur dan kapan saja. Dan ini adalah sunnah baginda Nabi SAW. Kita baca doa di situ, kita mendoakan orang meninggal dunia, ziarah kubur. Kemudian ada mungkin makna ya, makna bahasanya apa?
kita mengingat, oh dulu kita pernah berpuasa dengan dia, sekarang meninggal dunia. Ya kita doakan, semoga biarpun sudah meninggal dunia, pahala puasa-puasa yang kita lakukan ini mereka nyampe ke dia. Karena apa? Yang mengajari saya puasa adalah mbah saya, bapak saya. Agar ingat budi bekti baiknya orang yang telah membangun, mengajari kita. Nggak boleh kita putus kepada orang telah meninggal dunia. Dengan doa-doa dan makna bekti, ya juga ada di sini. Kadang-kadang memang sedih juga sih, Buya. Kadang-kadang kalau teringat tahun lalu sahur kita masih sama orang tua. Baik, memang tidak perlu tidak dihimbau untuk berlarut dalam kesedihan. Akan tetapi kita agar mengingat, agar kita semakin terpacu. Dulu ada abah, kenapa kita bisa akrab? Kenapa ada abah sekarang kok rebutan waris ya? Biar tahu lah ziarah kubur nih lah. Biar tambah kita dekat dengan saudara, saling mencintai. Bahkan itu adalah pemersatu juga. Biasanya kita bersama ziarah abah yang meninggal dunia atau kakek meninggal dunia, kita kunjung bersama-sama yuk. Setelah itu makan bersama, keindahan. Bukan sebuah kesalahan kalau ziarah. Apakah dibuat kebiasaan sebelum Ramadan, setelah Ramadan? Karena ziarah kubur kapan saja diajarkan, dianjurkan. Asalkan tentu ada ketentuan-ketentuannya. Jangan berdesak-desakan laki perempuan atau tidak terhormat wanitanya. Itu harus ada. Ini persiapan batiniah ya Bu ya? Batinnya ini. Lahiriah. Lahirnya harus. Jangan sampai lahirnya ternyata yang disiapkan adalah masakan apa, kebanyakan belanja segala macam dibeli ya. Untuk buka, sehingga puasa, makna puasa hilang. Padahal puasa adalah bagaimana kita memerangi hawa nafsu kita. Ternyata di siang hari kita memerangi hawa nafsu, ternyata hawa nafsunya disuburkan kembali dengan ancaman nanti setelah buka aku akan makan ini, itu dan seterusnya. Jadi persiapan kita hanya persiapan lahir, ternyata tidak membangun, tidak membantu kita berpuasa secara serius. Nah, persiapan lahir ini adalah mungkin ya, saat ini mungkin kapan kita harus buat jadwal, kapan saya ngaji, di mana, dengan siapa. Kemudian misalnya acara televisi pun harus sudah mulai kita pilah-pilah, mana yang menjadikan saya dekat kepada Allah dan sebagainya. Ini harus, jangan latah, jangan sampai kita masuk bulan Ramadan tanpa persiapan, yang masuk bulan Ramadan tanpa persiapan, keluar bulan Ramadan seperti tidak pernah memasuki bulan Ramadan. Ini ada persiapan mulai dari musolanya dibersihkan biar nyaman. Nah itu dia Bu ya, kan kebiasaan orang-orang ya menjelang Lebaran, waktunya habis untuk membersihkan, ganti perabot, beli baju baru segala macam. Padahal ini yang kembali yang ketukar. Ramadan kita persiapkan untuk, misalnya menjelang Ramadan, di Ramadan kita persiapkan diri kita bagaimana kita Ramadan nyaman. Betul. Bagaimana kita beribadah. Nanti ini sebetulnya nanti kita akan ingatkan bahwasanya ada sebagian dari kita ini, Masya Allah, kalau di bulan Ramadan tuh godaannya besar, hawa nafsunya itu, kursinya sudah bersih pun dikeluarkan di halaman rumah, kayaknya dibersihkan. Biar tarawihnya nanti jadi ngantuk, itu ada. Jadi kita harus bisa, makanya cerdas dengan Ramadan. Karena dia kurang mengerti tentang keagungan Ramadan. Maka dia mengerjakan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan Ramadan. Kalau dia paham dari awal tentang Ramadan, dia akan pelit waktu. Sehingga mau beli ke pasar, pergi ke pasar pun mikir, kapan aku harus pergi ke pasar. Kalau siang, bagaimana? Kalau malam, jangan terawih. Mikir dia. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.